Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dita Amelia, Muhammad Budi Dwi Nugraha, dan saya sendiri Niwanda Juitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep hati, diri, dan ruh. 3 konsep dasar dalam psikologi sufi yaitu hati, diri, dan ruh. Yang pertama hati. Menurut psikologi sufi, hati menyimpan kecerdasan dan kearifan kita yang terdalam. Cita-cita sufi adalah menumbuhkan hati yang lembut dan penuh kasih sayang serta menumbuhkan kecerdasan hati. Hati senantiasa mencoba dan mengingat untuk memperlakukan setiap orang dengan kebaikan dan penghormatan. Hati juga merupakan rumah dari cinta. Cinta adalah dasar disiplin spiritual. Semakin kita belajar mencintai orang lain, kita semakin mampu mencintai Tuhan. Dalam tradisi kaum Sufi, terdapat kisah yang sangat terkenal yaitu kisah tentang Zulaika dan Yusuf. Kesimpulannya, hati adalah aspek dalam psikologi Sufi yang mengajak kepada suatu kebaikan. Yang kedua adalah diri. Diri adalah sebuah aspek psikis pertama sebagai musuh terburuk manusia. Diri disebut juga dengan nafs. Tingkat terendah dalam diri adalah nafs tirani. Ia adalah seluruh kekuatan dalam diri yang menjauhkan kita dari jalan spiritual. Kekuatan-kekuatan ini mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan yang dahsyat dan mendorong kita untuk menyakiti orang-orang yang kita cintai. Nafs ini adalah sumber dari bahaya yang terbesar dalam diri kita. Adapun tingkat tertinggi diri ialah nafs suci. Kepribadian bagaikan kristal murni yang memantulkan cahaya ilahi tanpa penyimpangan. Nafs ini hanya dapat ditemukan pada para nabi dan orang suci lainnya. Kesimpulannya, diri adalah aspek dalam psikologi sufi yang mengajak kepada suatu hal yang buruk. Namun, tasawuf menyediakan metode yang memadai dan efektif untuk memahami dan mentransformasikan nafs tirani, yaitu dengan observasi diri, disiplin diri, dan melihat diri sendiri dalam diri orang lain. Yang ketiga yaitu ruh. Psikologi sufi mencakup sebuah model ruh manusia yang didasari oleh prinsip evolusi. Ruh memiliki 7 aspek atau dimensi. Yang pertama yaitu mineral, yang kedua nabati, yang ketiga hewani, yang keempat pribadi, yang kelima insani, yang keenam rahasia, dan yang ketujuh maha rahasia. Ketujuh aspek ini mengintegrasikan fisik, psikis, dan spiritual. Aspek fisik kehidupan kita ditopang oleh kearifan mineral, nabati, dan hewani. Fungsi psikis manusia berakar dari ruh pribadi yang terletak pada otak dan merupakan tempat bernaungnya ego dan kecerdasan. Alam spiritual manusia adalah berakar di dalam jasmani dan wujud materi dari manusia. Ruh insani adalah tempat kasih sayang dan kreativitas. Ruh rahasia adalah tempat zikir terhadap Tuhan, dan ruh maha rahasia adalah yang tak terbatas, percikan ilahiyah dan di dalam diri manusia. Perbandingan psikologi sufi dan psikologi barat. Menurut psikologi barat, alam semesta bersifat materi tanpa makna dan tujuan, sedangkan manusia tidak lebih dari tubuh dan pikiran berkembang dari sistem saraf. Penggambaran sifat manusia memusatkan perhatiannya terutama pada keterbatasan manusia dan tendensi-tendensi neurotik, atau pada kebaikan lahiriah dan sifat positif dasar manusia. Menurut psikologi sufi, alam semesta diciptakan berdasarkan kehendak Tuhan dan mencerminkan kehadirannya. Sedangkan manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan perwujudan ruh ilahi, hati spiritual yang merupakan tempat intuisi batinia, pemahaman, dan kearifan. Penggambaran sifat manusia tidak terbatas. Manusia berkedudukan di antara malaikat dan hewan. Kita memiliki kedua sifat tersebut dan memiliki potensi untuk jauh melebihi malaikat atau jatuh lebih rendah dari hewan.
Psikologi Barat, puncak kesadaran kita adalah kesadaran rasional. Harga diri dan perasaan yang kuat akan jati diri ego adalah penting. Hilangnya identitas adalah sebuah penyakit. Kepribadian adalah struktur yang relatif utuh. Sedangkan psikologi Sufi, kesadaran rasional adalah tingkatan kesadaran awal. Puncak kesadaran adalah mengingat mati. Membedakan antara ego positif yang sehat dan ego negatif yang mementingkan diri sendiri. Kepribadian manusia sebagai kumpulan dari bermacam-macam sifat dan kecenderungan manusia bertugas menyeimbangkan beragam sifat dan memperkuat perkembangan spiritual. Psikologi Barat, nalar logika sebagai puncak keahlian manusia dan jalan untuk memperoleh pengetahuan dan kearifan. Pengetahuan penting hanya dapat disampaikan melalui kalimat-kalimat rasional yang di atas secara logis. Imam berarti meyakini suatu yang tidak nyata atau sebuah ide yang tidak memiliki bukti kuat. Sedangkan menurut psikologi Sufi, kecerdasan yang abstrak dan logis disebut sebagai kecerdasan rendah. Kecerdasan lebih tinggi memungkinkan kita memahami kebenaran spiritual dan makna kehidupan. Kalimat tertulis bersifat terbatas, kondisi perkembangan spiritual tertinggi adalah melampaui penjelasan rasional. Imam berarti meyakini kebenaran yang berada di balik beragam penampakan benda material. Imam menempatkan seseorang ke dalam hubungan yang benar dengan alam semesta dan Tuhan. Asal muasal ruh. Alam semesta dimulai dengan perintah Tuhan kun, yang artinya terjadilah. Kun terdiri dari dua huruf, yaitu kaf yang berarti kesempurnaan dan nun yang berarti cahaya. Tuhan menciptakan ruh sebelum benda materi, yang artinya ruh diciptakan di dunia yang dekat dengan Tuhan. Tuhan kemudian mengirim ruh individual ke dunia material. Ia pun terbenam dalam masing-masing elemen ciptaan. Pertama, ruh melewati air dan menjadi basah. Lalu ruh melewati tanah dan menjadi berlumpur. Lalu ruh melewati udara dan menjadi tanah liat. Kemudian ruh melewati api dan menjadi tanah liat panggang. Dengan demikian, jiwa non-materi melewati seluruh elemen dasar materi yang menghasilkan dunia materi, dan jiwa cahaya menjadi tersimpan di dalam tubuh. Materi selanjutnya adalah praktik tasawuf bagi dunia modern. Bagi Sufi, memenuhi tugas mereka di dunia sembari mencari Tuhan. Para Sufi hidup di dunia tetapi tidak untuk dunia. Para Sufi mengajarkan kita bahwa pekerjaan duniawi bukanlah penghalang bagi kegiatan spiritual, melainkan sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Para Sufi juga meyakini bahwa akal dan tubuh adalah anugerah dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri, dengan cara mempergunakan akal dan tubuh dengan baik. Selain itu, para Sufi mengajarkan agar kita senantiasa memenuhi tanggung jawab, bukan justru menghindari tanggung jawab duniawi, sebab kita berkewajiban untuk menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tradisi multikultural bagi semua orang. Maksudnya, tasawuf merupakan disiplin spiritual untuk semua orang dan semua. Selanjutnya adalah jalan tasawuf. Tasawuf adalah jalan spiritual yang dapat mengantarkan kita menuju persatuan. Di dalam tradisi Sufi, jalan spiritual dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jalan hati. Mengabdi kepada Tuhan adalah salah satu praktik Sufi yang paling mendasar. Para Sufi belajar untuk mencintai syekh mereka dan mencintai serta melayani saudara-saudara mereka sesama darwis. Mereka belajar mencintai sang Rasul dan seluruh guru spiritual lainnya. Yang kedua adalah jalan akal. Tradisi Sufi diperkaya oleh kearifan para sarjana dan guru bijak. Kearifan sejati adalah mempelajari sesuatu dengan baik, kemudian menerapkannya. Rahasia dari kemajuan spiritual adalah bukan berapa banyak kita belajar, namun sejauh mana penguasaan kita terhadap pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah jalan kelompok. Tasawuf adalah jalan yang bersifat kelompok. Seorang beriman adalah cermin bagi orang beriman. Darwis yang baru dapat melihat di dalam diri darwis senior keimanan yang lebih terbangun, kemampuan melayani yang lebih besar, dan yang keempat adalah jalan pelayanan. Jika kita sungguh peduli terhadap satu sama lain, kita akan senang melayani satu sama lain. Dan dengan melakukan hal tersebut, kita juga melayani unsur ilahiyah di dalam diri mereka. Pelayanan kita adalah sebuah hak istimewa sekaligus sebuah hadiah. Lagi pula, bukanlah jumlah pelayanan yang kita berikan,
namun niat kitalah yang diperhitungkan. Maksud dari pelayanan di sini adalah membantu. Saat membantu orang lain, yang terpenting adalah niat, karena niatlah yang akan diperhitungkan. Yang terakhir adalah jalan zikir. Tuhan menempatkan percikan ilahiyah di dalam diri setiap manusia. Ia tersembunyi di dalam lubuk hati kita, namun ditabiri oleh cinta kita terhadap segala sesuatu selain Tuhan. Oleh karena itu, para darwis melakukan praktik zikir harian, biasanya